Sejarah awal kerajaan Majapahit yang diangkat dalam film Tutur Tinular itu kemudian ada semacam novel yang di dalamnya Arya Kamandanu, Maisin, Losisan. Nah itu, ini semuanya kemudian dianggap oleh sebagian masyarakat ternyata bagian dari sejarah kebesaran Majapahit. Nah ini, jadi film ini dianggap kemudian sangat mengena, sangat menyentuh hati perasaan bangsa Indonesia gitu lah. Sehingga kemudian tokoh-tokoh yang disisipkan yang sebelumnya adalah tokoh-tokoh fiktif gitu ya, disisipkan dalam sejarah awal peradaban Majapahit itu kemudian dianggap sebagai bagian sejarah Majapahit. Sehingga kemudian banyak sekali situs-situs ya di daerah-daerah, di lereng-lereng gunung, di lereng Gunung Anjasmara misalnya, di Welirang, Arjuna, ini ternyata banyak kemudian ada beberapa makam atau situs yang diberi nama Arya Kamandanu, yang diberi nama Maisin. Nah, salah satunya di tengah-tengah kebun ini ya, yang sangat lembut. Nah ini penuh dengan tanaman salak, penuh dengan tanaman jati gitu ya, dan suwak juga cukup besar di sini. Pemirsa semuanya, di video kali ini saya akan mengunjungi tempat Maisin dalam toko Tutur Tinular. Film kolosal ini masih diragukan kebenarannya, namun di kalangan masyarakat toko Maisin tidak asing di telinga. Di kesempatan kali ini saya bersama partner saya akan melihat tempat Maisin terakhir istirahat dan menetap di sini. Apakah benar keberadaannya atau hanya sebuah mitos belaka? Yuk tonton sampai selesai video ini. Kerajaan Majapahit selalu menjadi inspirasi abadi bagi negara Indonesia modern. Banyak istilah-istilah dan yang diambil dari kitab-kitab masa kerajaan Majapahit. Misalnya Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sotasoma ya, karya Empu Tantular. Nah, ini menjadi semboyan negara Indonesia modern. Bahkan wilayahnya kerajaan Majapahit melebihi Indonesia modern karena wilayah Majapahit waktu itu Nusantara ya meliputi Australia Utara, termasuk Brunei, seluruh Singapura, seluruh Malaysia dan sebagian Filipina Selatan. Dan ini sesuatu yang sangat membanggakan gitu ya. Dan coba di sini kemudian semacam sejarah awal kerajaan Majapahit yang diangkat dalam film Tutur Tinular itu kemudian ada semacam novel yang di dalamnya Arya Kamandanu, Maisin, Losisan. Nah itu, ini semuanya kemudian dianggap oleh sebagian masyarakat ternyata bagian dari sejarah kebesaran Majapahit. Nah ini, jadi film ini dianggap kemudian sangat mengena, sangat menyentuh hati perasaan bangsa Indonesia gitu lah. Sehingga kemudian tokoh-tokoh yang disisipkan yang sebelumnya adalah tokoh-tokoh fiktif gitu ya, disisipkan dalam sejarah awal peradaban Majapahit itu kemudian dianggap sebagai bagian sejarah Majapahit. Sehingga kemudian banyak sekali situs-situs ya di daerah-daerah, di lereng-lereng gunung, di lereng Gunung Anjasmara misalnya, di Welirang, Arjuna, ini ternyata banyak kemudian ada beberapa makam atau situs yang diberi nama Arya Kamandanu, yang diberi nama Maisin. Nah, salah satunya di tengah-tengah kebun ini ya, yang sangat lembut. Nah ini penuh dengan tanaman salak, penuh dengan tanaman jati gitu ya, dan suwak juga cukup besar di sini gitu ya. Nah ini tanaman jati juga cukup rimbun gitu ya. Memang diceritakan memang pada masa awal kerajaan Majapahit tahun 1293 tidak terlepas dari serbuan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ike Mese, Gausing, dan Sipi. Ini versi sejarah asli gitu ya. 20.000 pasukan Mongol itu kemudian berlabuh ke Surabaya mau menghancurkan Kertanegara Singosari karena Kertanegara Singosari ini melukai utusan dari Kubilai Khan, Kaisar Mongol Tiongkok gitu ya. Nah, ini berkali-kali utusan itu dilukai dan memang Singosari ini tidak mau atau tidak sudi tunduk kepada kekaisaran Mongol, sehingga utusan terakhir yaitu Mengki dilukai ya mukanya, dipotong telinganya serta diusir, bilang sama rajamu Singosari tidak sudi dijajah oleh Mongol. Nah ini sesuatu yang sangat kita gitu ya. Dan perang besar memang sekitar bulan April itu pasukan Mongol benar-benar mengepung kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini menjadi semacam raja transisi ya, karena berkuasa beberapa bulan saja, yaitu sekitar tahun 1292 sampai 1293. Nah ini kemudian dikepung oleh pasukan gabungan antara pasukan Mongol 20.000 bersama kemudian pasukan Majapahit 5.000 orang ya, termasuk gabungan orang-orang Madura yang dipimpin oleh Arya Wiraraja atau Arya Adhikara. Nah
Nah, ini sesuatu yang sangat membanggakan. Bahkan sampai saat ini pada bulan Mei gitu ya, ini bulan Mei 1293 ketika pasukan Mongol hancur di pelabuhan Cangguh Mojokerto, ini menjadi kemudian diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Mojokerto. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi makam yang sangat bersahaja ya di belakang kita ini ya, dan masyarakat memberikan nama Maisin. Nah, ini di bawah pohon-pohon aneh ini. Kelihatannya pohon ini baru muncul di Nusantara ini. Pohon apa Pak ini kalau nggak salah Pak? Balsa. Pohon balsa ya ini ya. Diekspor ke Tiongkok ya. Nah, diekspor ke Tiongkok. Ini aslinya berasal dari mana Pak? Brasil atau Tiongkok Pak pohon balsa? Dari Tiongkok ya pohon balsa ini ya. Karena memang tidak banyak pohon balsa ini, sekitar 7-5 tahun muncul pohon balsa ini di Indonesia atau terutama di Jawa Timur, dan ini dibutuhkan untuk kebutuhan apa Pak? Furnitur atau kain atau untuk dek atau lantai-lantai kapal laut gitu Pak ya. Dan luar biasa sekali. Jadi masa lalu meskipun Majapahit itu pengekspor ya kayu jati untuk pembuatan kapal, ternyata juga saat ini diperkenalkan kayu balsa yang masih saat ini juga dibutuhkan untuk kapal ya. Ternyata sangat sinkron sekali ya, sebuah makam Maisin yang berasal dari Tiongkok masa awal kerajaan Majapahit dikelilingi pohon-pohon balsa yang dibutuhkan untuk sampai saat ini untuk lantai-lantai kapal-kapal yang ada di Tiongkok. Mari kita telusuri teman-teman yang ada di sini, makam Maisin yang luar biasa ya. Di kebun balsa ini kita akan mendapati beberapa makam yang diduga makam kuno, diduga memang erat kaitannya hubungannya dengan para petinggi kerajaan Winongan awal masuk dan berkembangnya Islam era Wali Songo atau era Kesultanan Cirebon ya, yaitu Syarif Hidayatullah. Itu ada makam di sebelah sana sekitar dari sini sekitar 200 meter, itu ada makam Raden Murdangkoro, yaitu semacam penguasa awal kerajaan Pasuruan yang ada di Winongan. Bahkan di sini kita akan mendapati makam-makam yang bercorak kuno ya. Gitu, Assalamualaikum ya alal kubur wa inna insyaallah lakikun. Dalam dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Jadi coba kita berziarah dulu gitu ya. Berziarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beberapa makam ya yang menunjukkan ciri-ciri kuno, antara lain memang ada yang seperti ini ya, seperti ini di sana. Jadi ada semacam tipe Troloyo yang terus digunakan dengan era Wali Songo, yaitu ini adalah tipe Troloyo ya. Bentuknya memang seperti Makara dengan pinggirnya ini adalah Kalamerga yang tersamar. Jadi bentuk ini adalah tipe Troloyo, dan ini terus kemudian tipe ini diteruskan, dipahat atau digunakan terus setelah era Wali Songo, masa Demak, masa Pajang sampai masa Mataram Islam, sampai kemudian masa-masa Trunojoyo, masa-masa Untung Suropati itu ya, awal masuk dan berkembangnya kolonial Belanda. Ini ternyata keluarga yang masih erat hubungannya dengan para Wali Songo atau raja-raja Jawa masih mempertahankan tipe-tipe nisan seperti ini. Nah, tipe-tipe nisan ini kelihatannya terbuat dari batu putih ya, batu putih yang biasa digunakan di pesisir utara Jawa, termasuk di Pasuruan ini. Nah, di sini sebenarnya makamnya cukup banyak. Yang dimaksud oleh masyarakat sebagai makam Maisin itu yang mana ya, Bang? Di salah satu makam ini ya, kan kita masih belum bisa ya. Di salah satu makam ini ada yang menyebut ini makam Maisin ya. Jadi ini sesuatu yang ingatan masyarakat setelah berkembangnya film Tutur Tinular ya, sekitar tahun 1970-an. Jadi film ini sangat mengena sekali. Banyak kemudian tokoh-tokoh fiktif dalam film ini yang menjadi ingatan oleh masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari sejarah awal peradaban sejarah Majapahit gitu ya. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri Majapahit berdiri tidak terlepas dari serbuan pasukan Mongol dari Tiongkok, dan memang dari Yuansi yang pulang dari 20.000 pasukan yang dikirim ke Jawa, hanya sekitar 6.000 saja yang kembali ke negerinya. Sebagian diduga menetap di Jawa, termasuk menetap di Kalimantan Barat. Nah, ini banyak sekali orang-orang Tionghoa atau Tiongkok yang ada di sini itu menganggap bahwasanya leluhur mereka adalah leluhur yang bersama Ike Mese, Gausing dan Sipi masuk ke Jawa untuk menghukum Raja Jawa karena tidak taat kepada Kaisar Tiongkok Kubilai Khan. Jadi luar biasa sekali ya. Tapi memang
lokasi ini berdekatan dengan makam Raden Murdangkara, kemungkinan ya di sini memang ada ini. Nah, di sini kita mendapati lah di sini ada semacam tembikar ya, atau genuk gentong gitu ya, atau jambangan. Kemungkinan ini juga tinggalan pada masa lalu yang diduga di area ini memang, apalagi di perkebunan kelengkeng itu ditemukan sekitar 20 meter ya, 20 meter di kedalaman tanah atau 1 meter di dalam tanah, sebuah struktur tembok batu bata kuno yang diduga merupakan bagian dari istana kerajaan Winongan. Yaitu istana kerajaan Winongan sendiri ini diduga semacam tarikhnya itu adalah masa-masa Wali Songo atau masa-masa dengan Cirebon, Kesultanan Cirebon gitu ya, dan Kesultanan Giri Kedaton termasuk Demak Pajang. Dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Di sini bisa dianggap sebagai referensi tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Pasuruan ya. Tentunya juga bersumber dari para ahli maupun dokumen-dokumen historis untuk kemudian melacak jejak-jejak tersebut. Semoga aktivitas kita bermanfaat teman-teman, dan semoga kemudian para pendahulu kita yang mengawali masuk dan perkembangan Islam di Pasuruan ini mendapatkan kedudukan yang istimewa dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.